Jadi angkutan pemandu moda ini prima jasa atau sejenisnya. Jadi begitu kita naik ke Batu Nunggal langsung muncul di pemberangkatan Terminal 3 kalau nggak salah. Naik aja udah. Jadi nggak perlu ngojek lagi. Ya. Mana ini? Kebumen loh. Oh, Kebumen malah nggak berhenti ya. Oh, berarti Kuto Arjo jadi penting ya. Oke, saya bilang, saya pikir dulu Kebumen itu kota besar ya. Ya, ini bukan masalah kota besar kota kecil ya. Tapi pertimbangan untuk berhenti itu adalah mungkin latar belakang atau asal dari okupansi penumpang gitu. Jadi bukan kota besar kota kecil gitu ya. Oke, saya pikir tadi Kebumen berhenti ya. Berarti lanjut ini. Gombong, nggak tahu ya. Jadi kalau naik kereta api malam jam segini tidur ini. Jadi nggak tahu di mana Kebumen, nggak. Taunya ujuk-ujuk nyampe ke Kircon sampai Stasiun Bandung. Ya, ada pemancingan di sini. Sering ditonjolkan, dibikin daya tarik ketika lewat jalur selatan adalah view di sekitaran Garut dan Start gitu ya. Ya mungkin bagi yang jarang lihat ya iya ya gitu ya. Tapi kalau udah sering lihat ya udah bosen gitu. Kan kalau orang Bandung, Garut, Tasik mungkin kalau naik kereta ya lokalan ya pasti ada ya. Cibatuan itu ya, Cibatuan dari Purwakarta itu. Situ sampai atau kalau sampai Pangandaran kalau nggak salah ya ada itu. Jadi kita mau ke Pangandaran nih dari Bandung misalnya, itu ada tiga pilihan kayaknya ya. Ya mobil pribadi nggak usah dihitung ya. Naik bus Budiman, Cicahem, Pangandaran ada. Naik kereta tapi sampai Ciamis atau Banjar ya. Nah ini perlu pemandu moda itu. Kembali ke pemandu moda tadi. Jadi pemandu moda itu ya tapi gimana ya, pemandu moda itu kan juga berbasis probabilitas juga kan, tidak selalu mau ya, seperti ya, ini contohnya di Kertajati aja. Kertajati itu pemandu modanya apa? Damri ya, Damri. Nah Damri itu nanti kalau kita kan turun di stasiun Bandung ya, di Kebon Waru ya, Kebon Waru, Kebon Kawung ya, yang posisi utara ya, itu kan ada kayak ada bis Damri beberapa gitu. Nah itu salah satu tujuannya adalah mana? Bandara Internasional Kertajati. Nah maksudnya ya sama tadi integrasi. Jadi kalau misalnya dari mana naik pesawat lah gitu ya, naik pesawat turunnya di Bandara Kertajati ya. Nah habis itu dia naik Damri kan, naik Damri berarti nyampe ke Bandung gitu. Ya udah gitu aja. Pertanyaannya sebanyak apa gitu okupansi dari mereka yang turun dari mana Kertajati yang mau ke Bandung gitu. Kan itu masalahnya ya. Makanya keberadaan Husin itu masih tak tergantikan gitu ya. Mungkin diperlukan sebuah ya, kalau saya sih ya kalau mau rumahnya Bandung ya turun Husin gitu kan. Kalau rumahnya Majalengka, Cirebon turun mana itu Kertajati gitu kan.
Ya memang kalau pinginnya kayak gitu, tapi kan tidak semudah itu kan. Sarana udah solusi itu tidak semudah itu ya. Jadi tidak semudah ngatur trayek bis malam atau kereta api gitu. Ya. Jadi yang paling menarik untuk didiskusikan itu adalah pemadu moda itu ya. Pemadu moda itu penting gitu ya, penting. Dengan asumsi satu orang itu akan berani ya. Dia jangan sampai gini, kamu mau kemana? Ke sini misalnya, di situ mah nggak ada sambungannya angkutannya, nah gitu. Jadi dari situlah muncul pemikiran untuk mengintegrasikan perjalanan gitu. Jadi kalau ada statement seperti itu berarti perlu pemadu moda. Pertanyaannya, orang yang seperti itu ada berapa banyak gitu. Takutnya cuma 1-2 orang aja. Ya nggak perlu lah, usaha sendiri aja dia gitu. Nah ini kalau di Surabaya namanya apa? Feeder ya, feeder Wirawiri Surabaya feeder. Kemarin harusnya naik ya, tapi karena waktu nggak sempat ya. Jadi hanya naik yang Surabaya aja kemarin coba. Dan Surabaya pakai OVO, gampang lah itu ya, gampang. Tapi itunya berubah ya rutenya. Saya pikir balik arah lagi ke Bungarti, ternyata terus ke Raja Wali ke mana? Raja Wali itu daerah punya siapa? Oh, punya ibu itu si ibu depan. Bahaya juga itu. Ya barusan ya, snacknya jatuh. Dari kalau saya nyimpen rangselnya itu talinya saya ambaikan gitu. Jadi talinya itu kalau geser ke sini dikit, nah itu berarti posisinya mau jatuh gitu. Jadi itu di depan itu juga ada itu troli bag gede itu ya. Itu nggak masuk seluruhnya itu. Saya nggak tahu apakah karena geser karena perjalanan atau karena sengaja digitukan. Stasiun lewat. Mana ini? Karanganyar ya betul ya. Ya Karanganyar sesuai. Karanganyar Gombong. Ya Karanganyar Gombong Banyumas ya. Republik Ngapa. Jadi memang ada orang apa kayak gini ya. Bayangan saya dulu ke Bumen deh deket Pekalongan. Ternyata jauh di Pekalongan. Saya pikir Kebumen itu pantai utara. Setelah baca peta ternyata jauh di bawah. Setengah 1 sudah nyampe Karanganyar. Padahal perjalanan setengahnya lebih ya. Ya betul ya. Jadi bisa itu tepat waktu lah. Ya kalau nggak ketiduran jagoan. Jadi mungkin ada yang nanya ya, kenapa kok suka naik kereta gitu. Jadi pasti punya latar belakang dari kebiasaan gitu. Kenapa naik kereta? Ya rumah saya dekat stasiun, itu alasan paling klasik gitu. Jadi saya nggak perlu kemana-mana lagi, turun stasiun pas rumah saya. Nah itu jawaban yang sangat lazim ya, sangat lazim. Terus kedua ada lagi, kenapa kamu sering naik kereta? Bapak saya kerja di PT Kereta Api. Oh wajar, suka itu ya, suka ngikut ya gitu ya. Yang ketiga ada juga karena dinas ya, dinas. Jadi kunjungan gitu ya. Terus karena kereta api terukur ya, terukur waktunya gitu. Jadi
jam berapa nyampe, jam berapa berangkat dan seterusnya itu terukur gitu, maka bisa dipakai sebagai apa, memperkuat perencanaan gitu. Nah masalahnya kan di harga nanti ya, masalahnya di harga. Nah itu nanti kembali ke kalau kelas eksekutif bisa pesan pakai nomor kan ya, misalnya nomor sekian selesai gitu, bayar beres. Tapi tidak berlaku untuk kereta api lokal ya, kereta api apa ini, kalau di Malang Surabaya itu apa namanya, Jawa Penataran ya, Jawa Penataran itu cuma pesen aja gitu, berapa orang, 2, 3, udah. Nomornya gimana ya, nanti acak aja, kalau kosong dapat, kalau enggak ya berdiri gitu, kasarannya gitu. Jadi atau memang tidak bisa sedetil itu ya, direncanakan dengan menyediakan kursi gitu. Karena bisa jadi mereka jaraknya dekat ya. Jaraknya dekat. Ya seperti kursi yang di sini gitu ya. Jadi kalau Surabaya Bandung itu bisa aja naiknya Jogja Bandung gitu, bisa jadi. Jadi selama Surabaya Jogja kosong gitu. Nah pertanyaan yang menarik yang sering saya sampaikan sebelumnya adalah, apakah bisa kursi yang belum diduduki tadi tapi sudah dibeli tapi masih belum dia naik gitu, bisa nggak dijual gitu. Nah kalau di aplikasinya kan tidak ada ya, tidak ada. Misalnya gini, misalnya kereta ini kursi 10A, oke lah kalau saya naik dari Gubeng saya Bandung berarti beres ya, tutup gitu. Jadi statusnya hitam untuk dipesan, di book gitu ya. Nah bagaimana kalau saya naiknya dari Jogja ya, semoga gitu ya, harusnya sih bisa ya. Ketika seseorang searching dari Gubeng ke Solo atau ke Jogja juga lah ya, ke Jogja itu kosong gitu, maksudnya belum terisi gitu, bisa nggak? Nanti tergantung dari kebijakan dari si itu ya, si siapa namanya, si KAI-nya. Nah beberapa teman-teman yang suka pengguna itu pernah mengistilahkan dengan GoSo itu ya. Jadi kalau GoSo itu dia setengah jam sebelum keberangkatan dia ngecek KAI akses. Memang spekulasi sih, spekulasi. Jadi nggak cocok untuk banyak orang gitu. Tapi kalau 1 orang, 2 orang mungkin bisa lah ya. Tapi kalau perombongan agak susah. Khususnya pada peak time ya, waktu-waktu banyak penggunanya gitu. Tapi kalau pas bukan liburan atau bukan weekend kayaknya bisa sih gitu, ya. Nah itu tadi yang di sebelah kiri saya, yang sebelah sana tadi ada itu. Jadi dia naik dari Surabaya hanya sampai Mojokerto gitu. Nah apakah tarifnya itu tarif area atau tarif atau pilih sepenuhnya, nggak tahu tuh. Tapi kemarin kalau yang dari Solo ke mana, ke Bandung itu 500.000. Jadi bukan setengahnya ya, bukan, tapi 3/4-nya mas ya. Jadi kalau misalnya nih, dibuat misal aja nih ya, Bandung Gubeng, Bandung Surabaya itu 1 juta gitu. Kalau naik dari Solo kan tengah-tengah ya, anggap aja tengah-tengah, Solo itu tengah-tengah, maka bukan membayar 500.000, tetapi bayarnya 750.000 gitu. Jadi kayak ada istilahnya harga pokok gitu lah. Ada harga pokok, kemudian satu lagi harga kilometer, kayak gitulah. Ya, dan itu saya pikir wajar ya, wajar. Jadi sama kayak bus juga, bus akap mana, Malang, Surabaya, Jakarta. Setengahnya naik dari Surabaya kan gitu, berarti setengahnya itu kan kosong. Nah pertanyaannya, boleh nggak yang setengah tadi, yang kosong tadi dijual? Boleh ya, boleh, asal sebelumnya sudah
terhubung dalam grup gitu ya, atau komunitas atau seseorang yang mudah dihubungi gitu. Itu kayaknya bisa tuh. Bisa diupayakan. Nanti kalau terowongan mana ini? Ini masuk terowongan ya. Jadi terowongan lagi banyak diomongin, tapi terowongan tol ya yang di Cisumdawu itu hijau mana hijau? Oh iya, terowongan hijau, betul ya, legend juga itu. Nah ternyata jalur mana ini selatan itu ada terowongan hijau. Kalau lewat mana Blitar Malang itu ada namanya Karangkates ya, 12 sama 2 terowongan juga, nggak tahu panjang mana itu ya. Dari Karangkates itu dari arah Blitar itu ada jembatan apa itu ya, pokoknya dari jembatan itu kelihatan lah, bendungan Karangkates kelihatan, bendungan Sutami kelihatan. Jadi bisa ini ya, bisa hampir sama lah kayak tadi terowongan. Jadi yang punya terowongan tidak hanya Jawa Tengah aja ya, Jawa Timur punya juga gitu, khususnya di lintasan selatan yang berbeda ya. Biasanya dilewati Malabar ya, Malabar lewat situ, terus Mutiara Selatan lewat situ, apa lagi, Doho Penataran lewat situ. Ya udah itu aja paling. Ya satu lagi itu apa? Ada lagi itu ya. Ya jadi jalur tengahnya kan ke Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya ya, jalur tengah itu. Atau jalur atas. Jalur atas saja lah ya, karena di atasnya lagi nggak ada itu kereta api. Ada juga ya. Tuban nggak tahu, Gresik Tuban itu ada keretanya nggak itu? Perasaan tidak aktif lagi itu. Ya, tidak diaktifkan. Ini daerah Kebumen, efisiensi ya. Kebumen itu efisiensi punya apa namanya, PO-nya ya. Ya itu Bismania ya. Saya termasuk Bismania yang naik kereta ini. Tapi Bismania pasif ya.